Halo pencinta timnas, bertemu lagi bersama Bung Goldin. Salam sehat selalu tentunya untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas pandit-pandit yang menghujat STY supaya out membela atau menangani timnas Indonesia. Sebenarnya ada masalah apa sih dengan STY ini? Ini menjadi bingung ya. Saya nggak usah sebut nama orangnya, tapi kalian saya yakin sudah tahu siapa orangnya. Pada saat Indonesia melawan Jepang habis-habisan, STY itu diserang. Bahkan sepertinya mereka berpesta pora ya dengan kekalahan timnas Indonesia melawan Jepang. Dia bilang begini, Indonesia selama ini bermain long ball kata dia. Sebenarnya goblok nih menurut saya. Long ballnya itu melawan siapa? Melawan Jepang, wajar Indonesia melakukan strategi seperti itu karena lawan kita itu di atas kemampuan dari para pemain-pemain timnas Indonesia. Itu tidak bisa dipungkiri melawan Jepang. Siapapun di grup C, kita lihat di grup C ini yang bermain melawan Jepang, ada nggak yang berani bermain menyerang atau bermain normal seperti pada biasanya? Nggak ada. Contoh Australia kurang kuat apa? Sepak bolanya di Asia sekarang ya, langganan Piala Dunia. Bahkan kemarin di Piala Dunia juga bisa mengalahkan satu tim. Tapi apa yang didapat? Cuman bisa bertahan selama 90 menit. Itu pun dia mencetak gol melalui gol bunuh diri dari pemain Jepang. Kemudian Arab Saudi main di kandang Arab Saudi juga bertahan sama saja, kalah 2-0. Indonesia melakukan strategi seperti itu, habis. Nih saya kasih paham ya, kalau misalkan timnas Indonesia melawan Myanmar, melawan Laos, melawan Vietnam lah katakan, bermain seperti itu, jangan Anda yang protes, saya yang protes kepada STY, ya kan? Tapi kan ini lawannya Jepang. Kita lihat lagi pada saat melawan Cina, ini biar komparasi ya, biar seimbang. Ini katanya kan dia pandit senior, pandit yang suka masuk TV, tapi goblok kalau menurut saya. Nih, lawan Cina, Indonesia ada nggak bermain long ball? Babak kedua penguasaan bola sampai 78%. Kenapa tidak dibahas? Walaupun memang Indonesia kalah, karena menurut saya Indonesia kalah melawan Cina itu faktornya adalah kelelahan. Kan banyak yang bilang strategi itu dari bagian rotasi pemain, jadi tidak usah dipermasalahkan. Walaupun memang kita hasilnya kurang bagus, tapi secara permainan lihat, Indonesia bisa menguasai. Kapan Indonesia bisa mendominasi Cina selama ini? Belum pernah. Piala Asia kalah 5-0, kalahnya banyak terus. Jadi ini harus balance. Jadi kita melihat lawan Jepang kalah, dibahas habis-habisan. Ketika menang lawan Arab, nggak ada tuh yang membahas ibaratnya Indonesia, oh bagus mainnya. Malah tetap STY suruh digantikan. Ini pandit stres kalau menurut saya. Nggak ini ya, nggak seimbang. Intinya itu pengennya STY out. Emang kalau misalkan STY out, penggantinya siapa? Kita jangan lupakan jasa STY ya. Pertama, lolos Piala Asia tanpa jalur kualifikasi yang senior. Yang kedua, pernah nggak Indonesia U23 masuk semifinal, bahkan hampir lolos Olimpiade. Yang ketiga, timnas Indonesia sekarang ada di grup C kualifikasi Piala Dunia. Itu menjadi katanya grup neraka. Padahal kata Mancini nerakanya itu sebenarnya Indonesia. Berpeluang lolos ke Piala Dunia nih. Pernah nggak? Ada nggak pelatih yang seperti ini? Kita mundur tarik 15 tahun ke belakang lah. Apa prestasi Indonesia? Prestasi Indonesia apa? Nggak ada. Bahkan Piala AFF yang kawasan Asia Tenggara itu dianggap Piala Dunianya Indonesia. Nggak ada yang bisa menyamai STY sampai detik seperti ini. Jadi alasannya apa STY itu? Kalau menurut saya, lawan Jepang dibahas long ball segala macam. Kalau misalkan saya bilang tadi, kalau misalkan lawannya Laos, lawannya Thailand, lawannya Vietnam atau lawannya Filipina, itu bermain seperti itu, saya yang protes. Karena apa? Mereka sekarang ya, ini bukannya kita sombong ya, secara kualitas timnas senior kita itu lebih daripada mereka. Jadi kita melihat lawannya dulu. Kalau misalkan lawannya lebih bagus dari kita, bermain bertahan tidak apa-apa. Itu adalah bagian dari strategi.
Banyak kok sekarang yang pemain bermain bertahan tapi bisa mencetak gol. Contoh, Cina didominasi oleh Bahrain. Tapi apa hasilnya? Cina menang 1-0. Kemudian kita mendominasi melawan Cina. Tapi hasilnya apa? Kita kalah. Itu kan sebagai contoh. Toh itu misalkan lagi lawan Jepang itu kita kebobolan 4, kita ada blunder 2 kali. Wajar kalau menurut saya. Jadi permainan itu tidak bisa ibaratnya gini ya, lawan lebih berat, kalau misalkan kita bermain menyerang, otomatis kebobolannya lebih banyak. Mau bertanggung jawab nggak kemarin kalau misalkan Indonesia kalah 8-0 karena disuruh menyerang melawan Jepang? Nggak ada yang berani melawan Jepang, nggak ada yang berani menyerang, saya yakin itu. Kemudian ini saya mau bahas juga, STY akan menangani timnas Indonesia di Piala AFF. Ini jangan sampai dijadikan oleh mereka ini panggung agar STY out. Karena apa? Walaupun STY memberikan target masuk ke final, sebenarnya begini loh teman, biar paham ya. Kenapa timnas Indonesia memasukkan pemain U22? Karena bukan tidak menghargai AFF, tapi timnas Indonesia ini akan mengikuti U23 kualifikasi Piala Asia. Kita di sini sudah menang loh. Dalam arti apa? Biarkan mereka Thailand, Singapura, segala macam, Malaysia menurunkan pemain senior, nggak apa-apa, biarin. Karena apa? Pemain senior kita sekarang sudah satu strip di atas mereka. Kita sudah tidak menganggap AFF lagi. Kita sudah melihat ke Piala Asia dan ke Piala Dunia. Nggak apa-apa mereka menurunkan pemain senior, karena mereka masih di level itu. Kemudian kenapa kita memasukkan pemain U22? Karena kita untuk persiapan Piala Asia U23. Apapun hasilnya, saya harap supporter timnas Indonesia tetap bersatu, jangan sampai ini dijadikan panggung oleh mereka untuk #STY out lagi. Karena apa? Biarin mereka menurunkan pemain senior, nanti U23 kita ini ya dipersiapkan untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia. Biarin mereka nanti U23-nya jeblok di Piala Asia nanti, sedangkan timnas Indonesia semakin kuat. Karena apa? Sudah digembleng dari bawah nih. Jadi sudah benar menurut saya PSSI menurunkan pemain U22 karena memang untuk persiapan Piala Asia U23. Siapa tahu nanti kalau misalkan mereka sudah mendapatkan pelajaran dari AFF ini, nanti untuk Piala Asianya mereka akan lebih berprestasi lagi. Kemarin kita posisi 4, barangkali nanti mereka bisa jadi finalis walaupun nanti tidak juara, kan seperti itu jenjangnya. Jadi untuk STY out kalau menurut saya tidak masuk akal untuk saat ini, karena timnas Indonesia sekarang sedang berprestasi, supporter juga puas terhadap permainan timnas Indonesia, dan saya yakin kalau misalkan bukan pelatihnya STY, bukan yang ketua PSSI-nya Pak Erick Thohir, pemain-pemain naturalisasi seperti J.I. Jazz, Mes Hilgers, kemudian Ole Rummenigge tidak akan mau membela timnas Indonesia, dan timnas Indonesia yakin akan jalan di tempat seperti pada saat yang saya bilang tadi 15 tahun ke belakang. Piala AFF apa yang saya tidak nonton? Gendut Doni jadi top skor walaupun tidak ditayangkan di TV nasional, saya tetap mengikuti perkembangannya. Indonesia selalu juara 2, saya juga tahu. Karena apa? Ini kenapa Indonesia selalu juara 2? Nih cluenya nih ya. Kenapa selalu juara 2? Karena juara pertama dan juara kedua itu hadiahnya lebih besar juara 2. Karena kalau juara 2 dikasih Alphard. Udah itu aja cluenya ya. Jadi kalian harus bisa, saya yakin sudah bisa mencerna apa dari maksud saya. Selalu dimainkan Indonesia ini karena apa? Cuannya lebih besar bandar judi daripada juara itu sendiri. Jadi itu saja menurut saya. STY tetap membela timnas Indonesia. STY jangan out. STY masih membutuhkan, Indonesia masih membutuhkan STY untuk lebih berprestasi lagi. Salam timnas Indonesia.